Majoriti pembaca Esrawani.com melihat kekecohan yang dilakukan Ultras Melaya sebagai peluang terakhir untuk mereka meluahkan rasa tidak puas hati demi kemajuan pasukan bola sepak negara. Menerusi satu soalan terbuka yang dilakukan Esrawani, siapakah yang bertanggungjawab terhadap insiden yang berlaku semalam? Pengguna media sosial berpendapat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM adalah punca utama kekecohan itu dan mereka yang harus bertanggungjawab. Bukan daripada Malaysia tidak menjadi kesalahan. Biadab ke tak biadab ini? Bolehkah kita nak mengangkat pemimpin yang macam ini? Tak boleh! Fatih, sebagai mewakili rakyat negeri Perak, turun berkumpul menyatakan satu isyarat kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya bahawa negara kitalah yang kena jaga. Betul tak betul? Tapi sekarang ini masalahnya guys, ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket, BSMU sepi peminat guys. ASEAN menyalahkan Indonesia atas penjualan tiket yang rendah, berpendapat bahwa Indonesia tidak membantu acara ini. Pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Mereka menganggap mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Sebelumnya timnas Indonesia memutuskan untuk tidak mengirimkan pemainnya ke laga eksibisi ASEAN All-Star melawan Manchester United. Buntut panjang gagal gelar ASEAN All-Star versus MU. Supporter Malaysia ramai-ramai bakar bendera negaranya sendiri. Kekecewaan mendalam melanda para pendukung sepak bola Malaysia setelah batalnya laga bergengsi antara ASEAN All-Star dan Manchester United. Kekesalan ini mencapai puncaknya dengan aksi ekstrim. Sekelompok supporter dilaporkan membakar bendera nasional mereka sendiri sebagai bentuk protes. Pertandingan yang seharusnya digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil itu sangat dinantikan oleh penggemar setia Setan Merah di Asia Tenggara. Namun, entah karena kendala teknis, logistik, atau tarik ulur antar federasi, laga itu resmi dibatalkan hanya beberapa pekan sebelum jadwal pelaksanaan. Kemarahan pun meluap. Di media sosial, tagar bakar bendera dan mualstar cancel menjadi trending. Video yang menampilkan sekelompok fans mengenakan atribut tim Eropa sambil membakar jalur gemilang bendera Malaysia, viral dan memicu kontroversi luas. Aksi tersebut langsung mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh politik, aktivis, bahkan sesama fans sepak bola. Banyak yang menyebut aksi itu sebagai bentuk penghinaan terhadap negara sendiri hanya karena sepak bola. Kami merasa dikhianati oleh penyelenggara. Kami sudah beli tiket, hotel, bahkan merchandise resmi MU. Tapi semua hancur begitu saja, kata seorang supporter yang enggan disebutkan namanya. Pihak penyelenggara belum memberikan pernyataan resmi terkait batalnya pertandingan tersebut. Namun rumor menyebut ada ketidaksepakatan soal hak siar dan komitmen dari klub asal Inggris itu. Sementara itu, pihak kepolisian Malaysia sedang menyelidiki insiden pembakaran bendera tersebut dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu bisa dikenai sanksi hukum berat. Dampak sosial dan politik mulai terasa insiden ini tak hanya mengguncang dunia sepak bola Malaysia, tetapi juga mulai merembet ke ranah sosial dan politik. Sejumlah anggota parlemen menyerukan agar pemerintah menyelidiki penyebab kegagalan penyelenggaraan laga dan meminta pertanggungjawaban dari pihak Federasi Sepak Bola Nasional. Ini bukan sekadar soal bola. Ini cerminan dari bagaimana pemerintah dan otoritas olahraga kita tak becus mengelola agenda internasional. Ini memalukan, ujar salah satu anggota parlemen oposisi dalam sesi wawancara dengan media lokal. Sementara itu, beberapa kelompok nasionalis mengecam keras aksi pembakaran bendera, menyebutnya sebagai tindakan pengkhianatan terhadap tanah air, dan mendesak agar para pelaku diidentifikasi dan ditindak tegas. Dunia internasional menyorot aksi kontroversial ini ternyata juga menjadi sorotan media asing. Sejumlah outlet berita di Inggris dan Asia Tenggara memberitakan insiden pembakaran bendera tersebut.
dengan menyoroti tingginya emosi supporter di Asia terhadap klub-klub Eropa. Manchester United sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait reaksi para fans Malaysia. Namun beberapa pengamat menyebut ini bisa memengaruhi keputusan MU dalam menjadwalkan tur Asia di masa depan. Netizen terbelah. Emosi versus logika di media sosial, opini publik terbelah. Sebagian besar mengecam aksi anarkis para supporter. Namun tak sedikit pula yang menyalahkan federasi dan promotor karena dianggap menjual harapan palsu kepada fans. Kami mencintai MU, tapi bukan berarti kami akan menghina negara sendiri seperti itu. Aksi mereka tidak mewakili seluruh fans di Malaysia, tulis seorang pengguna di platform X, dulu Twitter. Tagar seperti sayangi negara, jangan emosi, dan psi versi Malaysia mulai bermunculan sebagai respons dari aksi pembakaran bendera tersebut. Kesimpulan, sepak bola, identitas, dan krisis nasional. Peristiwa ini menjadi refleksi bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan, tetapi telah menyatu dengan identitas kolektif dan emosi publik. Ketika ekspektasi publik dikhianati, reaksi ekstrim pun tak bisa dihindari. Kini, publik menanti dua hal. Transparansi dari pihak penyelenggara soal batalnya laga ASEAN All-Star versus MU, dan ketegasan dari pemerintah Malaysia dalam menangani efek sosial dari kekecewaan kolektif ini. Federasi bungkam, fans tambah murka hingga artikel ini diturunkan. Pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, masih memilih bungkam. Tak ada konferensi pers, tak ada permintaan maaf, bahkan tak ada penjelasan resmi di kanal media sosial mereka. Ketidakhadiran komunikasi publik inilah yang memperburuk situasi. Kami seperti ditinggalkan dalam gelap. Tak ada penjelasan apapun, hanya pembatalan mendadak. Apakah kami ini tak punya harga diri sebagai fans? Kata salah satu penggemar senior yang mengaku telah mengikuti MU sejak era Sir Alex Ferguson. Bahkan beberapa organisasi penggemar resmi mengancam akan menuntut promotor acara karena kerugian finansial yang timbul dari tiket, akomodasi, dan transportasi yang sudah mereka bayar. Tuntutan hukum dan investigasi resmi pihak kepolisian Malaysia telah membuka jalur penyelidikan atas dua hal. Dugaan pelanggaran hukum oleh oknum supporter yang membakar bendera, serta indikasi penipuan atau kelalaian dari panitia penyelenggara. Menurut KUHP Malaysia, pembakaran simbol negara dapat dijerat dengan pasal penghinaan terhadap lambang kenegaraan yang bisa dikenai hukuman hingga 3 tahun penjara dan atau denda berat. Sementara itu, promotor acara bisa dikenakan sanksi perdata jika terbukti menjual tiket tanpa kejelasan kontrak resmi dengan pihak Manchester United. Spekulasi liar, teori konspirasi mulai muncul tak bisa dihindari. Berbagai teori konspirasi bermunculan di tengah publik. Di antaranya, ada pihak tertentu yang sengaja menggagalkan laga demi kepentingan politik dalam negeri. MU sebenarnya tidak pernah menyetujui laga ini, dan penyelenggara hanya menjual ilusi demi keuntungan cepat. Sebagian menyebut ini sebagai strategi kotor dari klub saingan MU untuk merusak citra Red Devils di Asia Tenggara. Wacana boikot dan dampak jangka panjang